Kita memasuki bab baru lagi, ini ke 310. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi bid-daraini amin. Babu karahiyatil khusumati fil masjid. Bab kemakruhan khusumah. Khusumah, makruhnya khusumah. Khusumah itu ada khusumah yang batil, ada khusumah yang hak. Khusumah yang batil, khusumah yang hak saja tidak boleh di dalam masjid. Khusumah di sini adalah orang mempermasalahkan dunia. Khusumah biasanya persengketaan, biarpun dengan yang hak nggak boleh, apalagi yang batil. Berarti di sini yang adalah khusumah yang hak. Di sini khusumah yang hak misalnya apa? Kita menuntut hak kita, harta kita, uang kita. Di masjid nggak boleh. Misalnya kita transaksi jual beli dibohongi, lalu kita menuntut meributnya di masjid. Biarpun kita adalah menuntut dengan benar, nggak boleh. Biarpun ini hak, kalau pengen menuntut kita di luar. Kalau kita berdebat tentang permasalahan transaksi kita, jangan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Kalau khusumah yang batil, ya jelas khusumah yang batil sudah sengketa yang jahat lagi. Nah, kalau di sini maknanya adalah pekerjaannya haram. Kalau khusumah yang hak boleh. Kita menuntut hak kita. Uang kita diambil sama orang, kita dibohongi sama orang, misalnya kita ini. Kita boleh menuntut yang demikian itu karena hak kita. Nama khusumah bil hak. Kalau khusumah bil batil, ada orang mensengketa, mengambil, mengungkit yang bukan miliknya. Yang hak tidak, jangan dilakukan di masjid, makruh. Biarpun benar, nah ini urusan dunia, pikirin. Tidak akan berhasil nanti, sebab masjid untuk ngurusi akhirat. Masjid itu ladangnya akhirat. Kalau kita tanam sesuatu tidak di tempatnya, nggak akan tumbuh. Makanya urusan dunia di masjid nggak akan beruntung. Membicarakan urusan dunia di masjid nggak akan beruntung, karena itu bukan lahan akhir, lahan dunia, lahan akhirat itu. Nah, kalau khusumah yang batil, makruh di masjid, tapi khusumahnya haram. Seperti menggunjing, makruh waktu bulan puasa. Jadi makruhnya di bulan puasa, menggunjingnya haram. Jangan jadi makruh menggunjing. Menggunjing di bulan puasa adalah makruh, bukan makruh menggunjingnya di bulan puasanya, karena bulan puasa hendaknya kita harus menjaga lisan kita dan menggunjingnya dosa gede. Khusumah yang batil adalah haram. Cuman kalau diadakan masjid, kemakruhannya karena ada di masjid, khusumahnya tetap haram. Wa raf'i shauti fihi, mengangkat suara di dalamnya. Selain suara-suara yang ada urusannya dengan kemasjidan. Adzan, imam mengangkat suara di dalam sholat berjamaah, membaca Al-Quran di saat tidak mengganggu yang lainnya. Kalau mengganggu nggak boleh, biarpun di masjid. Wa nashdid dhalati, mencari barang hilang, mengumumkan barang hilang di masjid, makruh. Akibatnya yang nggak enak, makruh, tapi akibatnya didoain oleh Nabi, nggak ketemu barangmu gitu. Wal bai'i wasyira'i, jual beli. Ijarati wal ijarati, transaksi sewa menyewa, pokoknya urusan dunia. Wa nahwiha, dan yang semacamnya minal muamalati, dari bermacam-macam urusan transaksi. Jadi di masjid makruh
Karena masjid adalah ladang akhirat, lah kok kita nanam dunia, nggak akan tumbuh, tidak di tempatnya. Ya, tidak di tempatnya. Wa Nabi Hurairah, hadis pertama dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sami'a Rasulullah, beliau mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man sami'a rajulan, barang siapa mendengar seseorang, yanshudu dhalatan, mencari, manshudu itu mencari dengan suara, bukan mencari. Kalau mencari diem nggak apa-apa, tasnya hilang dicari. Tapi kalau mencari dengan suara itu ngumumkan, siapa yang menemukan barang saya, ngumumkannya di masjid. Yanshudu, dia mencari tapi dengan suara. Siapa yang menemukan barang saya ini, siapa yang lihat? Fil masjid, di masjid. Kalau kita ini ngelihat orang kok ngumumkan barangnya hilang di masjid, berbeda dengan barang temuan ya. Kalau kita menemukan barang beda. Ini barangnya siapa, itu lain. Ada barang ditemukan di masjid ketinggalan, itu nggak berbeda karena tidak ada urusan. Karena ini mengembalikan kepada yang punya, bukan kita mengambil dunia. Ini mengembalikan. Kalau kita menemukan ada orang mengumumkan siapa yang menemukan barang saya dan mengumumkan di masjid, maka kata Nabi falyakul, hendaknya yang mendengar itu membaca doa berikut ini, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepadamu. Nabi yang ajar doa. Kenapa orang kok didoain begini? Karena su'ul adab. Masjid untuk akhirat dipakai urusan dunia. Ya kayak kopiah taruh di kaki, salah tempat, sepatunya dipakai kopiah. Nah itu kayak gitu maksudnya, nggak ketemu. Fainal majasi masajid, sesungguhnya masjid itu lam tubna lihada, karena masjid bukan untuk ini, bukan untuk ngumumin. Kalau ngumumin nanti di pos depan sana ada. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ra'aitum, kalau engkau melihat man, orang, yabi'u, menjual, au yabta'u, membeli, fil masjid, di masjid, faqulu, katakan, baca doa ini, katakan, la arbahallah, la arbahallahu, la arbaha, tidak akan menjadikan beruntung Allahu Allah, maksudnya semoga tidak beruntung, tijarataka, dalam urusan bisnismu. Wa idza ra'aitum, jika engkau melihat, kalian melihat, man yanshudu dhalatan, orang yang mencari, ngumumkan barang hilang, faqulu, hendaknya dia berkata, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepadamu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, beliau katakan haditsun hasan, hadis hasan. Wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Buraidah, anna rajul, bercerita, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, nasyada fil masjidi, mencari, di masjid barang hilangnya. Nasyada, mencari, ada yang dicari, mencari barang hilangnya. Sudah jelas makna nasyada di sini adalah dengan mengumumkan. Kalau diam-diam mencari tidak. Faqala,
Faqala, kemudian orang ini berkata, man da'a ilayya al-jamal al-ahmar. Maksudnya siapa yang membawa, bisa mengembalikan kepada saya, yang bisa menemukan unta merahku hilang. Jadi dia punya kehilangan sesuatu. Siapa yang bisa menemukan itu? Kembalikan ke saya. Siapa menemukan kunci motor saya? Siapa menemukan ini? Kan begitu kalau di masjid. Masjid lagi sholat, pulang nggak ada kuncinya. Balik ke masjid sudah nggak ada, diumumkan. Wah. Pokoknya Rasulullah menjawab, langsung dijawab oleh Nabi, la wajadtah. Nggak ketemu sudah. La wajadtah, semoga kau tidak menemukannya. Innama buniyatil masajidu, sesungguhnya masjid itu dibangun lima buniyat lahu, sesuai dengan tujuannya. Kalau bahasa makna harfiahnya, innama, sesungguhnya, buniyat dibangun, al-masajid itu masjid, itu adalah lima untuk sesuatu, buniyat lahu, yang dibangun untuknya masjid itu. Maksudnya apa? Masjid itu dibangun sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk ibadah, bukan untuk nyari barang hilang. Hadis selanjutnya, baru nanti kita selesai hadisnya, kita bahas tentang hukumnya secara umum. Wa an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Ajib, anak, ayah, kakek, meriwayatkan radhiyallahu taala anhum. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang. Di dalam pembahasan usul fikih, namanya larangan itu aslinya adalah untuk yang haram. Lalu ini larangan apa ini? Kemudian nanti dibawa kepada makruh karena ada qarinah, ada sorifnya. Apa? Nanti kita jelaskan hukumnya, kita baca dulu. Rasulullah melarang, sebab tidak semua yang dilarang adalah haram. Ada larangan makruh, tidak baik begitu saja. Nabi melarang apa? Anishirai, beli. Wal bai'i, jual. Fil masjid, di masjid. Wa antun syada fihi dhalatun, dan Nabi melarang untuk dicari barang hilang, mengumumkan. Au yunsyada fihi syi'run, atau disenandungkan syair. Nah ini syair apa kan gitu. Karena ada riwayat lain, Amr bin Khuzaimah, ada salah satu riwayat hadis sahih tentang Sayyidina Umar bin Khattab melihat salah satu sahabatnya Hasan bin Thabit menyenandungkan syair di masjid. Sayyidina Umar itu kan orangnya tegas, kalau memang harus diingkari, diingkari. Spontan berubah wajah beliau. Namanya dijawab, di tempat inilah aku pernah menyenandungkan syair, dan di tempat ini ada orang lebih bagus darimu, wahai Khalifah Umar. Maksudnya aku dulu pernah menyenandungkan syair di sini, dulu ada Rasulullah SAW, dan tidak marah. Nah, Sayyidina Umar orangnya insyaf, setelah diingatkan begitu selesai. Ini di riwayat ini adalah dilarang menyenandungkan syair. Pensyarah hadis digabungkan dengan hadis yang lainnya adalah syair-syair yang bukan urusan agama, syair-syair yang tidak ada urusan dengan agama. Berbeda dengan syair-syair yang di dalamnya adalah tentang keimanan, kecintaan kepada Rasulullah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud at-Tirmidzi, wa qala hadis hasan. Wa an Sa'ib bin Yazid as-Sahabi, dari Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kuntu fil masjid, aku berada di masjid, kata Sayyidina Sa'ib. Fa khasabani, kemudian melemparku dengan
batu begitu. Fahasobani. Jadi aku dilempar dilempar, ditegur itu. Rajulun, seorang laki-laki. Ada tiba-tiba orang lempar saya. Gitu. Wa nadartu, akhirnya aku toleh, siapa yang lempar? Fa idza Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ada apa ini? Radhiyallahu faqala idhab. Pergi. Fa'tini bihadaini. Datangkan, suruh ke sini dua orang nih. Nah, rupanya ceritanya di situ ada dua orang ngomong keras-keras di masjid. Ribut, ini khusumah tadi. Sengketa. Di dalam masjid Sayyidina Umar dengar, lalu memberikan isyarat kepada Sa'id As-Sa'ib Ibn Yazid untuk memanggil, bawa ke sini dua orang itu. Waji'tuhu bihima, kemudian aku bawa kedua orang tersebut. Waqala min aina antuma. Ini adab dulu, dari mana kalian berdua? Maksudnya nggak kenal ke orang sini, langsung nih santri ya. Santri langsung start gitu, mungkin ditegur begitu. Mau santri, rumahnya ini mukanya muka baru nih. Waqala, keduanya berkata, min ahli Taif, dari Taif. Taif itu perjalanan kurang lebih 120 kilo, lebih lah 150 kilo dari Mekah. Jadi dari Taif jauh, Madinah Mekah jauh, jadi tempat yang jauh. Apa kata Sayyidina Umar? Faqala law kuntum min ahli al-baladi, kalau kamu anak orang sini, kalau kiai ngomong, kalau kamu santri sudah tak auja'tukuma, niscaya sudah aku sakit, hukum kau ini. Main dimaklumi karena orang Jawa. Ini termasuk ada adabnya Sayyidina Umar nih. Kalau orang baru jangan dikagetin dulu lah dengan teguran-teguran yang keras. Kalau kamu orang sini, wah habis kau. Di masjid enggak menghargai masjid, di masjid ribut. Tarfa'ani, kalian berdua itu mengangkat aswatakuma, mengangkat kedua suaramu. Fi masjid Rasulillah, masjid Rasulullah. Enggak punya adab kamu itu. Ditegur, kalau seandainya kamu orang sini sudah tak sakiti, tak pukul, tak hukum itu. Nah, di sini para ulama menjelaskan tentang hukumnya. Mungkin yang paling sering dibahas adalah tentang jual beli. Jual beli di masjid. Ada hadisnya selesai deh. Sudah selesai. Baik. Hukumnya secara umum jual beli, makanya jangan jual beli. Jual beli itu apa dulu sih? Tidak harus transaksinya, muqaddimahnya, tawar menawar. Tawar menawar di dalam masjid. Maka hukumnya adalah menurut jumhur ulama madhab Hanafiyah, Malikiyah, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, madhab kita, riwayat dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini jumhur begini mengatakan bahasanya makruh. Tapi biarpun makruh, akibatnya itu yang nggak enak. Wong bisnisnya nyungsep kok, didoain nggak beruntung kok. Nah ini yang perlu kita awetkan. Jangan hanya makruh aja. Tetap saya jual beli di masjid makruh, tapi bisnismu nggak jalan tuh. Ini secara hukum. Memang di sana ada orang mengatakan haram. Apalagi di akhir-akhir ini memang ada. Karena itu juga ikut fatwanya, fatwa ulama. Dan fatwa ulama ini ngikut daripada salah satu riwayat madhab Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang kedua adalah riwayat dari madhab Hambali adalah haram. Menurut madhab lemah dalam madhab Imam Syafi'i adalah
enggak makruh. Tapi tetap saja doanya tadi yang serem aja. Kemudian hampir disepakati bagi yang mengatakan adalah makruh, jual belinya tetap sah. Jual beli tetap sah. Jadi ada jual beli itu sah, makruh. Ada jual beli sah, haram. Ada. Jual belinya sah, tapi haram. Ini jual belinya sah, tapi makruh. Jual beli sah, tapi haram. Laki-laki yang wajib Jumatan, sudah adzan Jumat masih beli, jual beli, maka haram. Tapi sholat sahnya sah. Jual belinya sah. Menurut jumhur ulama di sini bahwa jual beli di masjid adalah sah, tapi makruh, nggak berkah jual belinya. Adapun yang mengatakan haram, itu pun terbagi dua masih. Sebagian yang mengatakan haram ini tetap sah tapi haram. Ada yang mengatakan, dan ini adalah ada fatwa yang disebar, ya itu ikut ulama, nggak ada masalah. Mereka memegang juga nggak ada masalah. Haram dan tidak sah jual belinya. Itu adalah pilihan. Baik, ini adalah tentang masalah jual beli. Jadi yang perlu diperhatikan dari sisi ancamannya tadi, jangan sampai kita ngentengkan makruh, makruh saja. Tapi biarpun makruh, kalau nggak berkah terus untuk apa? Dagang kita bagaimana? Oh, ada yang tertinggal satu. Jika orang iktikaf di dalam masjid, sementara dia punya hajat harus beli, jual beli di situ. Misal beli apa itu? Dia tidak bisa keluar. Manggil orang sini. Ada orang TikTok gitu. Nah, beli. Untuk hajat karena dia lapar. Wow, berbeda dengan orang iktikaf. Jadi kalau iktikaf, dia di dalam masjid membeli, memanggil orang karena dia hajat. Dan dalam ini tidak makruh dan tidak kena doa itu karena ada hajat di sini. Kalau tidak kelaparan dia. Tapi sebaiknya orang yang iktikaf sudah melengkapi semuanya pembekalannya supaya tidak sampai keluar, supaya tidak sampai beli. Cuman mendesak mungkin kehabisan bekal. Nah, ini kasusnya kasus darurat. Kasus sudah hajat semacam itu menjadi tidak apa-apa. Kemudian kita